Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah itu membuka pikiran kita, hati kita, sehingga Allah memudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmunya, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke teori taksonomi Bloom, Ibu akan menerangkan terlebih dahulu apa itu rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam itu pondasi kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim. Untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu rukun Islam? Rukun Islam itu ada 5. Apa saja sih itu rukun Islam? Ada 5. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat itu apa? Ada apa aja? Syahadat itu 2 kalimat syahadat. Yaitu yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah, alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, ini itu isi yang terkandung dalam kalimat syahadat. Yang kedua yaitu rukun Islam yang kedua yaitu apa anak-anak? Ayo, sholat. Sholat itu ada berapa waktu sholat dalam seharinya? Ada 5, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Subuh ada berapa rakaat? Ada 2 rakaat. Ayo, siapa tadi yang gak sholat subuh? Ayo angkat tangan. Nah, jangan sampai kita sebagai seorang muslim atau orang Islam sampai tidak sholat. Na'udzubillah ini dari boleh nggak sholat dengan syarat kalau yang perempuan harus halangan dulu. Tidak sholat karena apa juga? Hadas besar, contohnya nifas, ilade, itu tidak boleh sholat. Haid itu tidak boleh sholat ya. Kalau yang laki-laki tidak ada alasan untuk laki-laki tidak sholat, apalagi orang muslim itu wajib ya. Nah, sekarang kita membahas rukun Islam yang nomor 3, yaitu zakat. Zakat itu apa hukumnya? Wajib, karena ini rukun itu bersifat wajib. Wajib itu apa? Apabila dia melakukan maka dia akan mendapat pahala, apabila dia meninggalkan maka dia akan berdosa. Zakat itu wajib setahun sekali kita itu wajib zakat ya anak-anak. Setelah kita menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan full, nah habis itu kita mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Apa itu zakat? Dan berupa apa aja itu zakat? Zakat itu berupa bahan makanan pokok yang tentunya bisa mengenyangkan. Contohnya beras, gandum, atau sejenis bahan pokok yang bisa mengenyangkan. Berapa ukuran untuk setiap zakat? Setiap satu orang. Ada yang berpendapat minimal 2,5 kg dan ada yang berpendapat bahwa ulama itu
setuju mengglobalkan 2,5 kg itu menjadi 2,7 kg, atau bisa kita tambahin lagi, yang penting minimal itu 2,5 kg beras ya. Oke, yang nomor 4 itu puasa. Kalau puasa itu hukumnya juga apa? Wajib bagi setiap individu yang beriman, yang Islam, yang Muslim. Nah, puasa wajib itu hanya di bulan Ramadan. Bagaimana kalau itu, Bu? Bagaimana kalau saya sedang haid, yang wanita ya? Oh ya, berarti tidak wajib untuk puasa, tapi nanti wajib mengqadha, membayarnya setelah dia suci, setelah bulan Ramadan selesai, terus Lebaran, habis itu wajib yang tadi, yang haid, yang nggak puasa Ramadan, berapa bolongnya? Nah itu wajib diganti setelah Lebaran, itu nggih. Karena apa? Karena itu termasuk rukun Islam. Jadi wajib untuk setiap individu yang Muslim menjalankannya. Yang kelima yaitu, nah ini yang terakhir. Yang terakhir itu haji. Aslinya itu haji itu kategori wajib ya. Karena ulama itu sepakat. Soalnya karena transportasi, tempatnya jauh. Kalau yang nggak mampu untuk bisa daftar tiket haji gimana? Nah, ulama sepakat bahwasanya haji dikasih tambahan bila mampu. Jadi aslinya wajib menjadi tengah-tengah, yaitu sunnah. Gitu ya. Tapi kalau ada orang mampu, dia tidak mau haji, nah ini dia akan mendapatkan dosa karena dia udah mampu dari segi material, dari segi materi, kayak dia tuh kaya, punya uang banyak, tapi dia eman gak mau pergi haji, itu malah dia dosa, malah udah diwajibkan. Nah pokoknya kalau haji itu wajib bagi orang yang mampu, wajib kalau dia udah mampu dari segi materi, fisik dan lain-lain, syarat-syaratnya udah cukup, tapi dia nggak mau haji, malah dia berdosa. Tapi untuk orang yang tidak mampu, orang fakir, orang miskin, nggak punya biaya untuk makan aja dia pas-pasan, ini tidak diwajibkan untuk haji ya anak-anak. Nah, seperti itu. Ini pengertian dari rukun Islam. Nah, kalau ini kan udah Ibu terangkan tentang apa itu rukun Islam, bagaimana isinya apa aja dalam rukun Islam, ini udah Ibu terangkan. Jadi di sini kita praktek tentang teori taksonomi Bloom. Oke, sekarang kita akan praktek teori taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu mengingat atau remembering. Ayo anak-anak, tadi kita kan udah belajar tentang rukun Islam. Sekarang kita praktek teori taksonomi Bloom, yaitu yang pertama remembering atau disebut dengan mengingat. Nah, ayo jelaskan dan sebutkan rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Sebutkan dan jelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke teori taksonomi Bloom yang nomor 2, yaitu understanding. Apa itu understanding anak-anak? Artinya itu memahami. Jadi soal yang kedua itu jelaskan makna dan tujuan dari setiap rukun Islam bagi orang Muslim. Nah, teori yang nomor 3 dari taksonomi Bloom yaitu menerapkan. Soalnya yang nomor 3 yaitu bagaimana cara seorang Muslim mampu menerapkan rukun Islam yang kelima berupa haji dalam kehidupan nyata jika dia memiliki kemampuan secara finansial dan fisik. Sekarang kita masuk teori yang keempat, yaitu menganalisis ya anak-anak. Untuk contoh soalnya, bandingkan rukun Islam yang kedua dan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang kedua berupa sholat dan rukun Islam yang ketiga berupa zakat dalam membentuk karakter pribadi sosial dalam kehidupan Muslim. Gitu ya.
Sekarang kita memasuki teori yang kelima, yaitu mengevaluasi untuk contoh soalnya. Apakah semua yang ada di dalam rukun Islam itu sama pentingnya dalam membentuk keimanan seorang muslim? Kalau iya, sertakan alasan yang logis dan dalilnya. Nah, ini teori yang terakhir, yaitu creating, yaitu kalian wajib membuat, setiap individu wajib membuat poster edukatif yang menjelaskan tentang rukun Islam, 5 rukun Islam, dan beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk tugas-tugasnya yang sudah Ibu berikan tadi dikumpulkan hari ini, deadline jam 12 ya. Nanti kalau ada yang nggak mengerjakan tidak akan mendapat nilai, otomatis kalian ada sanksi dari Ibu, dan kalian tidak boleh masuk kelas lagi nanti kalau yang nggak mengerjakan. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.